Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Kisah penaklukan Andalusia. Negara Eropa merupakan tanah paling subur dalam perkembangan Kristiani. Katedral-katedral berdiri megah di pelosok benua kulit putih tersebut. Namun, sebenarnya Islam pernah menorehkan peradaban di sana. Pemerintah Muslim pernah memajukan benua biru tersebut. Penyebaran Islam ke Eropa dimulai dari semenanjung Liberia atau disebut juga Andalusia. Kawasan tersebut saat ini merupakan wilayah Spanyol dan sekitarnya. Banyak peradaban Islam yang dibangun di Spanyol. Namun, sayangnya saat ini hanya sedikit situs-situs Islam yang masih dapat disaksikan. Padahal Islam cukup lama menguasai wilayah Eropa Selatan tersebut. Dari sisi kecepatan, operasi dan kadar keberhasilannya, ekspedisi ke Spanyol memiliki kedudukan unik dalam sejarah militer klasik. Penaklukan Andalusia tercatat sebagai salah satu penaklukan terhebat Muslim di Eropa. Kisah dari penaklukan ini bahkan sangat dikenal hingga saat ini. Untuk itu, pada pembahasan kali ini akan dibahas lebih jauh mengenai penaklukan Andalusia pada abad ke-8 Masehi. Kondisi Andalusia sebelum penaklukan pasukan Islam. Andalusia atau Al-Andalus adalah sebutan bagi semenanjung Liberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia, artinya bangsa Vandal. Nama Vandalusia dianggap karena bagian selatan semenanjung Liberia pernah dikuasai bangsa Vandal. Sebelum kekuasaan mereka direbut oleh bangsa Gothia Barat, Visigoth pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Gothia Barat merupakan aristokrasi militer Jerman yang memerintahkan di Spanyol sejak abad ke-5 Masehi. Orang Gothia harus berjuang lama untuk menggantikan pengaruh yang telah diberikan penguasa sebelumnya. Bangsa Suevi dan Vandal, kaum Gothia berkuasa sebagai penguasa absolut dan seringkali bersikap kejam. Kalangan pribumi meliputi sejumlah besar golongan pelayan dan budak. Tentu tidak puas akan nasib yang mereka dapatkan. Golongan inilah yang nantinya akan bekerjasama dengan umat Islam saat penaklukan tahun 711 Masehi. Selain itu, terdapat kaum Yahudi yang hidup dalam keterasingan serta selalu ditindas oleh kalangan penguasa Gothia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksa kaum Yahudi untuk berpindah agama, di antaranya dengan mengeluarkan dekret kerajaan pada tahun 612 Masehi. Dekret ini berisi perintah kepada semua penduduk Yahudi agar dibaptis, dan jika tidak patuh mereka diancam dengan hukuman pembuangan dan penyitaan kekayaan. Di bidang politik, terjadilah pertikaian antara keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan Gothia. Perselisihan ini menggerogoti kekuatan kerajaan menjelang akhir abad ke-6 Masehi. Para bangsawan Gothia telah menjadi raja-raja kecil di berbagai wilayah Andalusia. Tentu hal ini semakin melemahkan konsolidasi pemerintah Gothia. Awal mula pertikaian Julian dan Raja Visigoth. Julian adalah penguasa Ceuta. Dia menandatangani perjanjian damai dengan kekhalifahan melalui Musa bin Nusair. Julian memiliki seorang putri yang sangat cantik yang bernama Florinda. Demi hubungan yang baik dengan Visigoth, Florinda dikirim ke istana Roderick untuk belajar. Roderick tertarik dengan ingin menikahi Florinda, tetapi Florinda menolaknya. Roderick yang marah kemudian menghamili Florinda dan mengancamnya agar ia tak memberitahu siapa-siapa kejadian tersebut. Namun, berkat kecerdasannya, Florinda berhasil menyelundupkan sebuah surat ke luar istana Roderick dan mengirimnya ke Julian. Ayahnya memberitahu apa yang terjadi. Julian sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Roderick. Ia segera menuju istana Roderick untuk mengambil Florinda. Julian mengarang cerita bahwa istrinya sedang sakit keras dan berharap Florinda ada di samping ibunya untuk menjaganya. Mendengar itu, Roderick pun mempersilahkan Florinda pulang bersama ayahnya. Setelah berhasil mengamankan Florinda di istana Ceuta, Julian menuju kediaman Musa bin Nusair memintanya untuk menyerang Visigoth. Awalnya Musa menolaknya karena saat itu semenanjung Liberia belum dikenal di kalangan kaum muslimin.
Namun Julia terus mendesaknya. Akhirnya Musa meminta Julian untuk menyerang semenanjung Liberia dengan pasukan kecil untuk menunjukkan keseriusannya. Julian melaksanakan perintah itu. Ia membawa 2 kapal dan menyerang Algeciras. Keesokannya ia berhasil pulang dan menunjukkan harta rampasan perang kepada Musa bin Nusair dalam jumlah yang banyak. Musa pun mempercayai Julian. Mengirim surat kepada kekhalifahan. Musa segera bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus meminta izin untuk membebaskan semenanjung Liberia. Jawaban dari Al-Walid pun datang. Hendaknya kirim dulu pasukan kecil ke negeri itu sehingga mereka bisa menyerangnya dan membawa berita kepadamu tentang apa-apa yang terdapat di negeri tersebut. Hati-hatilah, jangan sampai kaum muslimin musnah oleh teror dan bahaya lautan. Musa bin Nusair mengirimnya balasannya. Ini bukan lautan tetapi hanya terusan sempit. Pantainya terlihat di kejauhan. Al-Walid kembali membalas suratnya. Tidak apa-apa, tetaplah kirim pasukan pendahuluan ke sana. Awal penaklukan Andalusia dan kemenangan Torik. Setelah mendapatkan izin dari Khalifah, Musa bin Nusair mengirim pasukan ekspedisi awal ke wilayah semenanjung Liberia. Pasukan ini dipimpin oleh Tarif bin Malik. Ekspansi pasukan muslim ke semenanjung Liberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer panjang yang dijalankan bangsa Arab. Penaklukan semenanjung diawali dengan pengiriman 500 tentara muslim, 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri di bawah pimpinan Tarif bin Malik pada tahun 710 Masehi untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Tarif dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kepulauan Tarifa. Ekspedisi ini berhasil dan Tarif kembali ke Afrika Utara membawa banyak ghanimah. Berbekal informasi penting yang didapatkan Tarif, Musa bin Nusair, Gubernur Jenderal Al-Maghrib di Afrika Utara, memutuskan untuk mengirimkan 7.000 pasukan Arab dan Berber di bawah pemimpinan Tariq bin Ziyad, seorang mantan budak Berber. Ekspedisi kedua ini mendarat di Bukit Karang Gibraltar, Jabal Al-Tariq pada tahun 711 Masehi. Di atas bukit itu, Tariq berpidato untuk membakar semangat juang pasukannya karena menurut informasi tentara musuh yang akan dihadapi berjumlah 100.000 orang. Dalam pasukan itu, Tariq mendapat tambah 5.000 pasukan dari Afrika Utara sehingga jumlah pasukan tersebut menjadi 12.000 orang. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang memimpin 12.000 pasukan pada 19 Juli 711 Masehi berhadapan dengan pasukan Raja Rodrik di mulut sungai Barpet atau Guelet. Masih terjadi kesimpang siuran tempat terjadinya pertempuran. Di pesisir Laguna Janda, pasukan Tariq yang berjumlah 12.000 itu berhadapan dengan pasukan Rodrik yang berjumlah 25.000 orang. Pasukan muslim dengan gemilang berhasil mengalahkan pasukan Rodrik. Upaya pasukan muslim memperkokoh kekuasaan di Andalusia. Setelah kemenangan penting ini, pasukan muslim berjalan melintasi kota-kota Spanyol dengan cukup mudah, hampir tanpa perlawanan berarti. Hanya beberapa kota yang masih dikuasai banyak pasukan Gothia Barat yang mampu memberikan perlawanan berarti. Tariq beserta pasukannya terus bergerak melewati Ecija menuju Toledo, ibu kota Gothia, dan mengirimkan sejumlah pasukan ke kota-kota lain. Pasukan Tariq menghindari kota Seville yang dikelilingi benteng-benteng kuat. Hal ini untuk mencegah berkurangnya pasukan. Pasukan lainnya berhasil menduduki Alfira dekat Granada tanpa menemui kesulitan. Pasukan ketiga, orang terdiri di atas kavaleri di bawah komando Mugid al-Rumi, orang Romawi, mencoba menyerang Cordoba. Setelah mencoba bertahan selama 2 bulan, ibu kota masa depan umat Islam ini menyerah karena pengkhianatan seorang penggembala yang menunjukkan jalan pintas ke dinding benteng.
Kota Malaga tidak memberikan perlawanan sama sekali. Di Estilla terjadilah pertempuran paling sengit dari seluruh pergerakan pasukan muslimin di kota-kota Andalusia dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Toledo, ibu kota Gothia Barat, berhasil diduduki berkat pengkhianatan sejumlah penduduk Yahudi. Sekali lagi, penduduk pribumi memegang peran penting untuk penaklukan Andalusia. Berkat semua kemenangan gemilang itu, Torik yang mulai berlayar pada musim semi 711 Masehi di akhir musim panas telah menjadi penguasa gubernur atas separuh wilayah Spanyol. Dalam waktu singkat, dia juga telah menghancurkan seluruh kerajaan Gothia Barat. Puncak penaklukan Andalusia. Pada bulan Juni 712 Masehi, Musa bin Nusair berangkat ke Andalusia dengan membawa 18.000 tentara dengan tujuan menaklukkan kota-kota yang belum ditaklukkan Torik. Di kota kecil Talavera, Torik menyerahkan kepemimpinan kepada Musa. Pada saat itu pula Musa memproklamirkan Andalusia sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Usaha Musa untuk menaklukkan kota-kota yang dikenal dengan pertahanan kuatnya membutuhkan waktu cukup lama. Kota Seville, kota terbesar dan cukup intelektual Spanyol yang pernah menjadi ibu kota Romawi, bertahan cukup lama menghadapi serbuan itu hingga akhirnya menyerah pada bulan Juni 713 Masehi. Perlawanan yang paling gigih diberikan oleh pasukan penjaga Merida. Tetapi setelah bertahan selama 1 tahun, kota ini berhasil ditaklukkan pada 1 Juni 713 Masehi. Penaklukan selanjutnya diarahkan ke kota-kota bagian utara hingga mencapai kaki pegunungan Pyrenea. Di balik pegunungan itu terbentanglah tanah Galia di bawah kekuasaan Prancis. Musa berambisi menaklukkan wilayah di balik pegunungan Pyrenea. Namun kekhalifahan Al-Walid tidak merestuinya, bahkan memanggil Musa dan Torik untuk pulang ke Damaskus. Sebelum berangkat kembali ke Damaskus, Musa menyerahkan kekuasaan kepada putra keduanya, Abdul Al-Aziz bin Musa. Abdul Al-Aziz berhasil menaklukkan Andalusia bagian timur, sehingga dengan demikian seluruh Andalusia telah jatuh ke tangan umat Islam, kecuali Galicia, sebuah kawasan terjal dan tandus di bagian barat laut semenanjung itu. Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus sampai tahun 750 Masehi. Selama periode tersebut, para gubernur di Andalusia berusaha mewujudkan impian Musa ibnu Nusair untuk menguasai Galicia. Akan tetapi dalam pertempuran di Poitiers dekat Tours pada tahun 732 Masehi, tentara Islam di bawah pemimpinan Ar-Rahman Al-Ghafiqi dipukul mundur oleh tentara Nasrani Eropa di bawah pimpinan Charles Martel, penguasa istana Merovingia. Pertempuran itu menjadi titik akhir dari rentetan kesuksesan umat Islam di utara pegunungan Pyrenea. Setelah itu, mereka tidak pernah berhasil meraih kemenangan yang berarti dalam menghadapi serangan balik kaum Nasrani Eropa. Allahu a'lam bishawab.